Wah, nungguin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, wa ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keluarga berencana dan kependudukan pada mata kuliah Masailul Fiqhiyah, dosen pengampunya pada Risman. Nah, pada kali ini yaitu mengenai tugas terstruktur atau tugas tengah semester, yaitu pembuatan video mengenai materi-materi. Nah, materi yang saya pilih yaitu mengenai keluarga berencana dan kependudukan. Bagaimana posisi keluarga berencana atau KB yang sering kita dengar itu KB di mata masalah-masalah fikih? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Nah, pada kali ini kita akan membahas tersebut. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu materi pertama, definisi keluarga berencana dan kependudukan. Jelas kita harus mengetahui dulu apa definisinya, kemudian bagaimana faktor kependudukannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hubungan antara keluarga berencana dan kependudukan. Apa yang menghubungkan antara keduanya, dan kemudian hubungan eratnya seperti apa. Kemudian hukum, karena ini mengenai Masailul Fiqhiyah, kita akan membahas mengenai hukum keluarga berencana dan kependudukan. Nah, dari 3 materi tadi, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai definisi keluarga berencana dan kependudukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai landasan hukum yang diberisikan sebagai pengertian. Keluarga berencana dalam kurung KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, pelindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam hal ini, KB dalam undang-undang disebutkan yaitu untuk mengatur kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan. Kadang secara definisi kita membahas mengenai KB itu adalah sebuah upaya pembunuhan atau upaya tidak akan adanya kelahiran lagi. Nah, ini suatu hal yang dianggap keliru, bahwa KB ini adalah sebuah upaya untuk mengatur kelahiran. Berarti ada upaya lain, yaitu ada usaha lain dengan adanya KB. Kemudian selanjutnya itu hubungan KB dan kependudukan. Bagaimana hubungan KB? KB ialah perencanaan kehamilan sehingga kehamilan itu terjadi pada waktu seperti yang diinginkan. Nah, kemudian kependudukan merupakan berbagai hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, dalam hal ini, jelas ketika hubungan KB dan kependudukan itu sangat erat. Ketika KB adalah perencanaan kehamilan yang nantinya melahirkan sebuah generasi baru, kemudian melahirkan sebuah jenis kelamin baru, kemudian agama yang dianut anak itu dari apa, nah maka itu berkaitan dengan kependudukan yang nantinya ada pencatatan secara administrasi ataupun secara sipil. Nah, itulah hubungan erat antara KB dan kependudukan. Maka ketika adanya sebuah faktor meningkatnya mobilitas kependudukan, itu tidak adanya sebuah upaya untuk menanganinya. Maka disinilah eratnya hubungan antara KB dan kependudukan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai hukum. Bagaimana sih hukum ini bisa ditekankan kepada KB? Hukum KB dalam Islam itu ada dua pengertian. Yang pertama itu tahdis an-nasl atau pembatasan kelahiran. Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran, bahkan
terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misal tidak bolehnya membunuh anak, apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kehamilan yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Maka inilah yang menjadi sebuah kekeliruan mengenai KB itu bukan dimaksud, KB itu dimaksud untuk membatasi kehamilan. Nah, jangan ketika KB itu dikaitkan dengan ingin membatasi kehamilan, jadi ketika di KB itu stop di sana. Nah, itu istilah yang dikatakan oleh hukum itu suatu hal KB yang haram. Nah, namun ada yang kedua, yaitu mengenai lazim an-nasl atau pengaturan kelahiran. Nah, ada 2 poin. Jika program KB dimaksud untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah. Bagaimanapun motifnya, berdasarkan keputusan yang telah ada, sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, nikahilah wanita-wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat lain di hari kiamat. Maka KB diperuntukkan itu untuk mengatur kehamilan, atau kan di Indonesia itu ada jangka ideal kehamilan. Maka dalam Islam sendiri itu adanya sebuah masa anak itu disusui selama 2 tahun. Maka ketika sebelum 2 tahun dia sudah mempunyai adik, maka itu optimal menyusuinya kurang. Maka di sanalah KB itu diperuntukkan sebagai pengatur jangka kehamilan, bukan pembatas kehamilan. Nah, sudah masuk ke pembahasan mengenai hal ini. Kita sudah di penghujung pembahasan, namun belum 10 menit. Saya akan membahas mengenai sedikit KB. Bagaimana KB itu berada di Indonesia ini. Nah, KB terkadang suatu hal yang kontroversial. Dalam artian, KB itu diperuntukkan untuk membatasi. Dalam artian seperti ini. Ada yang peribahasa 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup. Nah, di sana itu ada sebuah pembatasan bahwa anak di sana harus 2. Nah, ini yang menjadi kontroversi mengenai KB. Optimalnya karena di Islam itu tidak ada sebuah pembatasan anak, bahkan berlomba-lomba untuk memperbanyak anak, namun dengan waktu yang ideal, maka menggunakanlah KB. Dalam artian ketika jangka kelahiran anak itu terlalu sempit atau terlalu dekat, itu akan berdampak buruk pada anak yang sebelumnya. Maka disinilah pengaturan atau penggunaan KB yang digunakan dalam Islam secara bijaksana, bukan diperuntukkan untuk sebuah hal yang membatasi sifatnya, namun ini hanya sebatas pengaturan atau mengatur jangka waktu. Bagaimana idealnya KB itu dilakukan dalam Islam. Nah, inilah yang membuat tadi ta'zim an-nasl itulah sebuah hal yang dikategorikan hukumnya mubah. Dalam artian diperbolehkan bagi seluruh umat Islam. Namun tujuan akhir pada hal ini yaitu adalah pengaturan, bukan pembatasan. Apalagi adanya sebuah pembunuhan. Itu yang diharamkan oleh Islam. Nah, jika materi KB ini dirasa cukup, namun jika ada sebuah pertanyaan maka boleh dipertanyakan di kolom komentar. Bagaimana tadi dalam 3 materi ini mengenai definisi keluarga berencana, kemudian hubungan keluarga berencana dengan kependudukan, kemudian hukum keluarga berencana dan kependudukan, itu tadi telah dijelaskan bagaimana definisinya. Kemudian hubungan keluarga, jelas ya, hubungan KB dengan kependudukan itu sangat berkaitan erat, di mana ketika seorang menggunakan keluarga berencana, maka kontrol kependudukan itu akan lebih teratur.
Namun ketika tidak adanya sebuah KB, maka kependudukan itu akan membludak sebagaimana banyaknya masa-masa banyak. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian hukumnya tadi ada dua, ada yang mengatasnamakan haram jika KB digunakan untuk pembatasan anak, kemudian dikatakan mubah jika KB digunakan untuk pengaturan kelahiran atau jangka kelahiran. Cukup sekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih karena saya tidak kesepian. Jadi cukuplah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Qul huwallahu ahad. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned guys.